Bab 138 sampai 139. Terjebak jadi istri simpanan. Rumah Fade terlihat ramai karena ia dan istrinya sengaja mengundang Alia, Tristan dan juga Mondi. Namun Mondi juga membawa Aira. Di sini Fade maupun Firda belum tahu jika mereka berdua sudah menikah. Yang mereka tahu hanya Aira adalah ART di rumah Alia, namun ditugaskan bekerja di rumah Mondi. Dan saat keduanya tahu, Firda dan Fade sama-sama terkejut, namun juga bahagia. Mereka tidak menyangka jika mereka berdua sudah menikah. Astaga, selamat ya. Maaf kami tidak tahu, makanya enggak mengundang kamu secara langsung. Untuk Pak Mondi ngajak kamu, ucap Firda pada Alia. Alia tersenyum ramah. Enggak apa-apa, Nona, lagi pula kami memang menikah di kampung. Jadi semuanya tertutup, balas Aira. Sekarang tidak ada lagi yang jomblo, Kak. Kita semua punya pasangan, ujar Alia seraya mengusap-usap perutnya. Firda terkikih, kepalanya manggut-manggut sebagai balasan atas ucapan adiknya. Mondi, selamat atas pernikahanmu. Dan semoga kita bisa berbaikan seperti aku dan Tristan, ucap Fade dengan tulus. Tentu saja, Pak. Terima kasih juga atas ucapannya, balas Mondi tersenyum sopan. Kapan aku bilang berdamai denganmu? Tanya Tristan mendelik tajam. Semua menatap Tristan, tentu saja itu hanya candaan saja. Fade dan Tristan memang benar-benar sudah berbaikan. Hei adik ipar, ingat ya, kau harus sopan pada aku. Aku kakak iparmu, ucap Fade dengan bangga. Ucapannya dibarengi dengan tawa kecil. Ya, jika saja kau bukan suami dari kakaknya Alia, aku tidak akan mungkin mau berdamai denganmu. Katus Tristan menimpali. Alia geleng-geleng kepala. Ia mengusap-usap wajah tampan suaminya kemudian memberikan kecupan di pipinya. Mereka semua di meja makan sontak bersorak melihat aksi pasangan suami istri paling lama di meja makan itu. Duh, Nona Alia mesra sekali, puji Aira senyum-senyum sendiri. Mondi menoleh. Ia tersenyum penuh arti mendengar penuturan sang istri. Meski Aira tersenyum, namun Mondi tahu bahwa istrinya itu lelah. Sejak pagi Aira ia ajak pergi ke Bogor dan pulang dari sana langsung ke sini. Mondi yakin nanti Aira langsung tidur dan jatahnya dirapel. Mondi menahan senyuman, entahlah sejak Aira memberinya kenikmatan untuk pertama kali. Sejak saat itu ia selalu merasa ketagihan dan ingin terus mengulang adegan itu. Sayang, panggil Mondi berbisik sangat pelan. Aira menoleh. Ia menatap suaminya dengan penuh pertanyaan. Sahut Aira. Mondi menggeleng. Ia hanya melempar senyuman dan mengusap-usap punggung tangan istrinya tanpa ada yang melihat. Makan malam pun selesai, namun mereka tidak langsung pulang, melainkan mengobrol di ruang tamu. Apakah Fade sudah bisa berjalan normal? Tanya Alia dengan sopan, takut menyinggung perasaan kakak iparnya itu. Belum terlalu, tapi setidaknya lebih baik. Ini semua berkat bantuan kakakmu, Lea. Dia sangat telaten merawatku, jawab Fade lalu menatap istrinya. Firda mengusap-usap bahu suaminya. Kan memang sudah kewajiban aku. Timbal Firda tersenyum manis. Alia menghela nafas. Ia bahagia melihat kakaknya sudah mendapatkan kebahagiaan juga. Alia berdoa semoga keluarga kakaknya dan Fade bisa semakin bahagia nantinya. Apalagi sampai memiliki anak. Kakak ipar, kau tidak terlihat keren saat memakai kursi roda. Jadi berusahalah terus agar bisa berjalan normal, celetuk Tristan. Meski tidak mengatakannya secara langsung, namun kalimat Tristan itu mengandung sebuah semangat agar Fade terus berusaha agar bisa berjalan normal kembali. Benarkah? Tapi istriku bilang wajahku tidak berubah dan tetap tampan.
Sahut Fade mengusap-usap wajahnya sendiri. Mondi berdehem. Tuan Tristan bilang Anda tidak keren, bukan tidak tampan. Pak, Anda tidak paham ya? Ujar Mondi ikut menimpali. Oh, jadi Tristan memang sudah mengakui jika aku tampan? Tanya Fade dengan percaya diri. Tristan memasang wajah datar lalu terkekeh dibuat-buat. Tapi tidak lebih tampan dariku. Jawab Tristan tidak kalah percaya diri. Saya juga tampan, Tuan. Balas Mondi tidak mau kalah. Ya, kalian tampan, sudahlah, berisi sekali. Terus saja berdebat sampai pagi, kata Firda menengahi. Tapi mereka bertengkar, begini malah membuat ketiganya seperti saudara kandung. Benarkah Nona? Ucap Aira tiba-tiba. Alia terkekeh, benar sekali. Mereka bertiga memang kembar. Upin Ipin Apin. Balas Alia lalu tertawa dengan begitu lepas. Tristan mencubit pela pipi istrinya. Ia gemas sekali melihat Alia tertawa sambil mengusap-usap perutnya. Ini sudah malam, ayo pulang, ajak Tristan pada sang istri. Alia mengangguk. Ia ingin besok Tristan harus pergi ke rumah orang tuanya guna menjenguk Papa Jaya. Mondi dan Aira pun ikut pulang. Mereka berpamitan dengan tuan dan nyonya rumah yang mengundang mereka ke acara makan malam. Tristan, terima kasih atas jamuan makan malamnya ya Pak. Kami permisi dulu, pamit Mondi. Aira, kapan-kapan mainnya? Tutur Firda dan Aira membalasnya dengan anggukan kepala serta senyuman. Sebelum benar-benar pergi, Tristan tiba-tiba mendatangi Mondi dan mengajak pria itu bicara. Tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi sudah pasti ini tentang pekerjaan. Suka bosan enggak, Ai? Tanya Alia tiba-tiba. Maksud Nona? Tanya Aira tidak paham pada kalimat Alia. Kau suka tiba-tiba bosan tidak jika suamimu hanya sibuk bekerja? Lihat mereka. Jawab Alia lalu menunjuk ke arah Tristan dan Mondi. Sejujurnya iya, tapi saya tidak berani mengatakannya. Jawab Aira dengan jujur dan polos. Alia terkekeh. Ia giling-giling kepala melihat Aira yang begitu polos. Alia lupa, gadis di sebelahnya ini baru berusia 19 tahun. Mondi beruntung mendapatkan daun muda. Asik. Bahagia selalu ya, Ai. Semoga kebaikan selalu menyertai pernikahanmu dan Pak Mondi. Tutur Alia dengan tulus. Terima kasih Nona dan doa yang saya untuk Nona. Balas Aira tersenyum sopan. Bab 139. Aira dan Mondi sudah bersiap untuk tidur setelah melakukan olahraga malam atas rengekan Mondi yang meminta jatah. Jelas-jelas tadi Mondi mengatakan kasihan pada istri kecilnya. Namun soal jatah tetap digas. Mondi mengusap-usapnya lengan bahu Aira dengan lembut. Namun ia terkadang gagal fokus dengan tanda lahir yang Aira miliki. Ai, panggil Mondi dengan pandangan mengarah pada tanda lahir di lengan bahu istrinya. Sahut Aira mendongakkan kepalanya. Ini tanda lahir atau tato sebenarnya? Kok bentuknya bintang gini? Tanya Mondi. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang kesekian kalinya, namun Mondi tidak pernah bosan mengatakannya. Pasalnya ia merasa aneh. Ia pernah melihat tanda lahir yang sama. Kamu nih, kan udah bilang itu tanda lahir. Jawab Aira sewot. Namun tentu saja manja juga. Mondi terkekeh yang menundukkan kepalanya lalu mencium pangkal hidung sang istri. Bukan gitu sayang. Aku pernah lihat tanda yang sama di... Ucap Mondi terhenti saat Aira malah mencium bibirnya. Sudahlah, lupakan saja tanda lahirnya. Ayo tidur. Ajak Aira yang sudah sangat mengantuk. Mondi tersenyum. Ia menganggukkan kepalanya. Kasihan juga Aira. Seharian ini sudah menguras tenaga istrinya.
mulai dari mengajak ke Bogor dan tadi meminta jatah. Mondi mengeratkan pelukannya. Ia mengusap-usap punggung sang istri sampai mereka berdua pun tertidur pulas usai merengah mereguk kenikmatan bersama. Keesokan harinya Mondi harus berangkat pagi-pagi sekali karena akan mengantar Tristan ke rumah orang tuanya. Aira juga ikut, namun ia akan menunggu di rumah bersama Alia. Dengan kata lain, Aira akan menjaga Alia yang mungkin saja akan bosan. "Mas, dihabiskan dulu sarapannya. Aku udah capek-capek masak loh," tutur Aira dengan lembut. Mondi berdeham dengan fokus pada ponselnya. Salah satu klien Tristan yang ia tangani menghubunginya. Aira menghela nafas. Ia bangkit dari duduknya lalu berpindah duduk ke pangkuan suaminya. "Makan," tutur Aira menyodorkan sendok berisi nasi ke depan mulut sang suami. Mondi terkekeh. Ia meletakkan ponselnya di meja lalu melingkarkan tangannya di pinggang kecil Aira. Mondi membuka mulutnya. Bagaimana mungkin ia akan melewatkan kesempatan disuapin sambil memangku istrinya. "Ai, kamu cantik banget sih," puji Mondi dengan mulut penuh makanan. Aku tahu," balas Aira singkat. Wanita itu fokus menyuapi suaminya saja. Ia sudah kenyang makan gombalan Mondi yang selalu membuat hatinya bergetar tidak karuan. Makanan Mondi habis tak tersisa. Padahal jika makan sendiri pasti ada saja yang tersisa di piring pria itu. Mungkin benar bahwa makan disuapi orang terkasih rasanya jauh lebih enak. Setelah selesai sarapan, Mondi dan Aira pun langsung pergi ke rumah Tristan. Tidak terlalu memakan waktu karena jalanan sepi, sebab waktu yang masih pagi. Sampai di rumah utama, Mondi dan Aira menunggu di ruang tamu. Mereka yakin Alia dan Tristan masih bersiap-siap. Sementara itu Alia sedang menemani suaminya untuk bersiap-siap. Ia hanya memakai baju saja. Tristan mau ditemani oleh istrinya. "Mas, nanti bicara pelan-pelan ya sama papa kamu," ucap Alia mengingatkannya. "Iya sayang, aku tahu kok. Aku akan berusaha untuk menjaga emosiku selama mereka tidak menghina kamu," balas Tristan tanpa menatap istrinya. Tristan selesai memakai kaos dan jasnya. Ia hanya memakai itu saja. Terlihat simpel namun tetap kasual. Mondi pasti sudah menunggu. "Ayo kita keluar," ajak Tristan pada sang istri. Alia mengangguk. Ia lekas mengikuti langkah suaminya keluar dari kamar. Dan benar, Mondi serta Aira sudah ada di sana. "Selamat pagi, Tuan dan Nona," sapa Mondi dengan sopan. Aira ikut menyapa seperti suaminya yang melemparkan senyuman pada istri atasan suaminya itu. "Kita langsung berangkat saja. Siang ini ada pertemuan juga kan?" ucap Tristan. "Benar, Tuan. Mari," balas Mondi mempersilakan dengan sopan. Tristan menatap istrinya yang mencium kening istrinya yang Alia balas dengan mencium punggung tangan Tristan. "Aku titip salam untuk mama dan papa ya," ucap Alia penuh senyuman. Tristan mengangguk pelan. "Iya sayang, aku berangkat ya. Kamu baik-baik di rumah," tutur Tristan lalu kemudian pergi. Mondi melemparkan senyuman pada istri kecilnya. Setelah itu barulah ia pergi meninggalkan rumah utama bersama Tristan. Kini tinggal Alia dan Aira di sana. Alia mengajak istri asisten suaminya itu untuk duduk dan menyaksikan drama. "Kamu suka drakor enggak, Ai?" tanya Alia. "Suka saja, Nona. Walaupun saya jarang nonton. Cuma kenal Lee Min Ho aja," jawab Aira dengan polos. Alia terkekeh. Ia manggut-manggut mendengar jawaban dari Aira. Ia akan mengajak gadis itu menonton drama Ji Chang Woo. Hitung-hitung mengenalkan aktor yang lainnya. "Nona, Anda mau sesuatu? Mau saya buatkan?" tanya Aira menawarkan. "Enggak, Ai.
Lagi pula jika aku menginginkan sesuatu, aku tidak akan meminta padamu. Kamu bukan lagi pelayan di rumah ini. Ai, jawab Alea ramah. Aira tersenyum. Ia sangat-sangat bersyukur bisa bertemu dengan orang-orang baik di sini. Alea, Tristan, Firda, Fade, dan tentu saja suaminya. Mereka semua baik. Andai saja Aira memiliki kakak yang baik dan penyayang seperti Alea, pasti akan sangat bahagia hidupnya. Ai, ada apa? Tanya Alea saat dia melihat wanita itu melamun. Aira tersadar. Ai menggelengkan kepalanya. Gak apa-apa Nona, jawab Aira. Ai, bisa tidak jangan panggil aku Nona? Akan lebih baik kamu mau manggilku kakak, ucap Alea tanpa menatap Aira. Aira menoleh penuh rasa terkejut. Demi Tuhan, ia sudah lama ingin memanggil begitu namun ragu. Nona, apa boleh? Tanya Aira. Alea menatap Aira lalu mengangguk. Tentu saja, panggil aku kakak saja mulai sekarang. Kak Firda pun boleh kamu panggil kakak, jawab Alea tersenyum hangat. Aira tersenyum bahagia. Ia benar-benar senang hari ini. Setidaknya ia punya kakak yang baik padanya, bukan seperti kakaknya di kampung yang seperti musuh dengannya.